Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan inayahnya agar supaya kita bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, serta bisa bersungguh-sungguh lagi di dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan pengajian kitab Khulasah Nurul Yakin. Ini insyaallah mungkin malam ini hatam, karena kitab ini sangat tipis. Dia ada 3 jilid. Ini baru jilid yang pertama. Insyaallah malam ini kita hatamkan kitab ini. Kemarin sudah sampai pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba di Masjid Quba. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akhirnya perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, maka beliau memanggil atau memilih sahabat beliau yang paling dekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menemani hijrah beliau. Karena sebelumnya sudah ada sahabat-sahabat yang beliau perintahkan terlebih dahulu. Hijrah pertama ke Habasyah, kemudian hijrah kedua lagi ke Habasyah, kemudian hijrah selanjutnya itu ke Madinah, tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciarkan agama agar bisa lebih leluasa, agar bisa lebih maksimal lagi. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih ditempuh oleh Rasulullah SAW selama 16 hari. Kalau kita naik bis dari Mekah ke Madinah mungkin sekitar 500-an sampai 600-an kilo. Kemarin tuh naik bis 5 jam lamanya. Itu pun mungkin sudah dibuat jalur khusus supaya tidak terlalu lama. Dapat dibayangkan betapa jauh perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan bis. Kalau bis pakai AC enak, sambil tidur, sambil minum air, makan roti. Tetapi Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah naik unta saja dengan sahabat beliau yang paling terdekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya di Masjid Quba, maka beliau pertama kali adalah bangun masjid. Bangun masjid di situ, kemudian beliau khutbah Jumat. Jadi Jumat yang pertama kali yaitu di Masjid Quba. Masjid Quba ini masih agak jauh juga dari kota Madinah. Maka setelah dari Quba, Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Madinah Al-Munawwarah sebelumnya bernama Yathrib. Jadi Yathrib ini adalah suatu kota yang mana ketika orang masuk di situ maka dia akan mengalami sakit. Ada yang mengatakan demam Madinah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sampai di situ, sahabat-sahabat yang belum lama sampai juga banyak yang sakit. Karena dengan berkah doa Nabi Muhammad SAW, akhirnya demam Madinah ini Allah SWT angkat. Allah SWT cabut dari kota Madinah. Maka di pembahasan yang ke-48 ini kita akan menceritakan mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dukhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, nuzuluhu hubbul ansari lil muhajirin wa quwwatul Islam. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian tempat tinggal beliau serta kecintaan orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Jadi
kecintaan orang-orang Ansor terhadap Muhajirin ini Allah SWT sudah ceritakan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Hasyr, ya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang-orang Madinah, orang-orang Ansor yang membantu perjuangan Rasulullah SAW dan orang-orang Muhajirin itu adalah orang-orang yang lebih mendahulukan kebutuhan orang-orang Muhajirin dibandingkan mereka sendiri. Orang Ansor itu saking cintanya kepada orang Muhajirin, itu mereka hartanya dibagi dua, rumahnya dua, satunya dikasih kaum Muhajirin. Usahanya dua toko, satunya dikasih orang Muhajirin. Bahkan terkenal juga ada cerita salah sahabat juga ditawari, dia punya istri dua, nanti dia talak setelah selesai masa iddahnya, maka dia kasih satu kepada sahabat Muhajirin. Nah, kalau kita gitu Pak, gimana Pak? Oh, langsung siap. Katakan saya siap. Tetapi orang-orang Muhajirin pun mereka tidak mau menyusahkan orang Ansor. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, itu beliau diikatkan persaudaraan oleh Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat Ansor, yang mana sahabat Ansor ini dia kasihkan rumahnya, dia mau janjikan kasihkan usaha di pasar. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, sudah, saya tidak perlu kamu bantu kasih toko, kamu kasih tunjuk saja mana tuh pasar, ini saya mau jualan di sana. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini terkenal sahabat yang kaya raya, bahkan mau cari susah pun susah, mau cari miskin pun susah. Maka suatu ketika beliau pengen supaya usahanya bangkrut, beliau itu punya kebun kurma yang sangat banyak, maka beliau jual kurma busuk. Qadarullah, pada saat itu Madinah itu terkena suatu penyakit dan obatnya adalah kurma busuk. Akhirnya beliau yang pengen melarang dengan sebab menjual kurma busuk, ternyata korbannya laku semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang sangat mencintai orang Muhajirin ketimbang dengan diri mereka sendiri. Dan ini karena ada persaudaraan yang Rasulullah SAW kaitkan antara kaum Muhajirin dan Ansar, ya. Namanya ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam. Bahkan harta waris waktu itu pun masih diberikan kepada kaum Muhajirin. Ada orang Ansar yang dia punya orang tua meninggal, dia dapat harta waris karena dia sudah bersaudara, dia bagi lagi untuk saudaranya kaum Muhajirin. Tetapi aturan itu pun akhirnya dinasakh oleh Allah SWT dengan firman-Nya, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang ahli kerabat atau orang-orang yang punya hubungan darah itu lebih berhak sebagian hartanya diberikan kepada saudara yang lain karena sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam kitabnya. Kita lanjutkan. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kana la yamurru bi baitin min buyutil ansar illa salu an yanzila indahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka tidaklah beliau melewati sebuah rumah dari rumah-rumahnya kaum Ansar kecuali mereka pasti akan meminta Nabi untuk singgah di rumah mereka. Jadi ketika Nabi SAW sudah kelihatan oleh orang-orang di Madinah itu, mereka sambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Selanjutnya setelah Rasulullah SAW sampai, maka mereka berebutan. Mereka mau narik tali kekannya unta Nabi Muhammad SAW. Saya aja, sini aja. Maka kebijaksanaan yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW, Allah nampakkan waktu itu. Rasulullah SAW sampaikan, biarkan unta ini berjalan sendiri
karena sesungguhnya unta ini di dalam perintahnya Allah SWT. Maka di mana saja tempat unta ini berhenti, maka disitulah saya akan singgah. Fanazala inda Abi Ayyub al-Ansari, maka unta itu pun berhenti tepat di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, fid dauril asfal, di lantai bawah. Jadi Abu Ayyub al-Ansari ini punya rumah 2 tingkat. Ya. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turun di tingkat pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di tingkat pertama. Liyakuna arfaqa bizairihi, agar supaya orang-orang yang berziarah kepada beliau, sowan kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih mudah. Jadi Nabi SAW tidak ingin merepotkan siapa saja yang datang sowan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui kisah yang pertama ini, mungkin ada pertanyaan yang timbul di benak kita. Kenapa harus rumahnya Abu Ayyub al-Ansari? Kenapa bukan sahabat-sahabat yang lain? Atau sahabat-sahabat yang hadir pada Bai'atul Aqabah al-ula ataupun Tsani, yang kedua? Kenapa harus rumahnya Abu Ayyub al-Ansari? Tentu pasti ada sebab-musababnya. Sebab-musababnya disebutkan bahwasanya dulu pendahulunya Abu Ayyub al-Ansari ini ahli kitab. Mereka baca kitab dan dikatakan bahwasanya kelak nanti Nabi akhir zaman itu akan masuk ke Madinah. Maka orang tuanya Abu Ayyub al-Ansari ini doa, ya Allah, seandainya nanti utusanmu yang terakhir itu datang ke Madinah, maka pilihlah rumah saya ini buat tempat singgah beliau. Itulah sebabnya maka untanya Nabi Muhammad SAW bernama Al-Qaswa itu menderun atau duduk tepat berhenti di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Ada juga alasan yang lain kenapa Allah SWT memilih rumahnya Abu Ayyub al-Ansari untuk dijadikan tempat singgahnya Nabi Muhammad yang mulia. Salah satunya yaitu adab beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ayyub al-Ansari ini dia nak mau Nabi SAW tinggal di bawah, sedangkan beliau di atas. Maka Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, ya Rasulullah, saya tuh pengen engkau di atas aja, saya biar di bawah saja, karena saya tidak enak engkau beraktivitas di bawah, engkau ada di bawah, sedangkan saya lalu lalang di atas. Saya tidak enak ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu sampaikan lagi, saya ingin supaya orang-orang yang berziarah lebih mudah menemui saya. Maka dikatakan Abu Ayyub al-Ansari ini kalau beliau masuk rumah maka beliau lewat samping, naik tangga samping baru sampai di lantai 2. Itu pun kalau beliau berjalan maka beliau berjinjit, jalannya berjinjit, karena tidak mau mengganggu ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu alasan kenapa untanya Nabi Muhammad SAW itu berhenti tepat di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Alasan yang lainnya, Abu Ayyub al-Ansari ini adalah salah satu sebab mengapa Konstantinopel itu bisa ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed Fetihler. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ini hampir putus asa untuk menaklukkan Konstantinopel, maka beliau bermimpi didatangi oleh guru beliau yang bernama Aksyamsuddin, yang mana Aksyamsuddin mengatakan bahwasanya kamu harus temukan dulu makomnya Abu Ayyub al-Ansari. Setelah kamu temukan, maka kamu perang. Insya Allah kamu akan menang. Hadirin yang mulia, maka bangun dari tidur, cepat-cepat beliau cari makom Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Itu orang yang di rumahnya disinggahi oleh Nabi Agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika dapat di kubur beliau, Sultan Mahmud Al-Fatih ini kumpulkan para pasukan-pasukannya. Kebetulan di situ juga datang guru beliau memberikan semangat, motivasi. Diceritakan mengenai kenapa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari bisa sampai di sini. Karena ketika itu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh seorang pemuda yang dia memiliki pasukan pilihan, ya. Dia memiliki pasukan pilihan dan namanya sama seperti aku. Maka Samsun kasih motivasi lagi. Abu Ayyub Al-Ansari ketika mau penaklukan Romawi, maka beliau sudah berumur 90 tahun lebih. Entah 93 tahun atau 97 tahun. Ketika itu beliau sudah sangat tua sekali. Ketika ada seruan untuk berjuang menaklukkan Konstantinopel, maka Abu Ayyub ini mau ikut. Anaknya tegah. Anaknya bilang, "Wahai ayahku, engkau tuh sudah tua sekali, mendingan di rumah aja. Nanti biar kita yang muda-muda ini yang berangkat." Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Aku teringat firman Allah SWT, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, dan berangkatlah berjuang di jalan Allah khifafan, dalam keadaan ringan, wa thiqalan, dan dalam keadaan berat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, dulu saya masih muda, saya masih kuat, waktu saya masih longgar, maka itu adalah keadaan ringan bagi saya. Saya berangkat berjuang bersama Rasulullah SAW. Nah, sikolan atau keadaan berat, ya ini sekarang ini saat saya sudah tua, maka saya mau mengambil dua fadilah. Ketika saya masih dalam keadaan ringan, masih muda, dan dalam keadaan berat, saya tetap berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendengar perkataan ini yang disampaikan, diceritakan oleh Syamsuddin atau gurunya Muhammad Al-Fatih, maka terbakarlah semangat pasukannya Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga Konstantinopel pun bisa diruntuhkan. Maka kubur Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu berada di Konstantinopel sebagai bahan perenungan bahwasanya perjuangan itu bukan hanya milik anak-anak muda saja. Orang-orang tua pun berhak juga untuk berjuang. Itu salah satu alasannya juga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa lama kemudian Nabi SAW pun membeli tanah, sebidang tanah, yang akhirnya jadilah Masjid Nabawi di situ. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari tidak begitu jauh dari rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna 'ala anfusihim hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim hakamul qur'ata bainahum wa ma nazala muhajirun 'ala ansariyin illa bil qur'ah. Dan sungguh orang-orang Ansar itu sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Ini makanya Allah SWT abadikan. Dan itulah alasan kenapa Islam itu berjaya zaman dulu. Karena memikirkan perkembangan Islam, memikirkan agama. Mereka tidak memikirkan kesenangan pribadi. Ya. Maka Allah SWT pilih mereka. Sebaliknya sekarang Islam kenapa melemah? Karena masing-masing kita itu hanya mencari kepentingan pribadi. Sangat sedikit sekali orang-orang yang betul-betul ingin memperjuangkan agama, ingin kemaslahatan umat Islam. Mudah-mudahan di kampung Islam ini senantiasa Allah SWT munculkan
orang-orang sosok-sosok yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu sampai-sampai saling berebutan agar orang-orang muhajirin itu bisa tinggal di rumah mereka. Sampai berebutan, Pak, ini tinggal sama saya aja. Kalau kita, bagaimana, Pak? Mau tinggal di sana aja ya? Beda sikap. Sahabat Ansor berebutan, tinggal di rumah saja, hanya mereka, Pak. Mekah Madinah itu, Pak, tanahnya kering kerontang. Tapi, masya Allah, kaya raya. Dengan sebab apa? Dengan sebab keberkahan orang-orang soleh dari mereka. Sehingga orang-orang Mekah sama orang Madinah itu karena tuan tanah, Pak. Mereka tuh ya yang punya hotel, yang punya tempat-tempat pelayanan. Tapi bukan mereka yang kerja. Banyak kan yang kerja orang India, Pakistan, Bangladesh. Karena mereka tuan tanah, mereka ya tinggal tahu tadi, tinggal tahu terima. Begitu juga, Pak, kalau kita di sini sungguh-sungguh, tuan tanah di sini sungguh-sungguh, insya Allah anak-anak kita, keturunan kita itu nantinya, insya Allah Allah akan jamin kehidupannya. Betul-betul kita sungguh-sungguh perhatikan ini agama. Sampai-sampai akhirnya orang-orang Ansar itu, orang-orang Madinah, mereka membuat undian. Mereka putuskan, kita bikin undian aja. Bikin undian, kalau yang keluar namanya siapa, nanti dia akan pergi ke rumahnya si fulan. Sampai semua orang-orang muhajirin tinggal di rumahnya orang-orang Ansar dalam keadaan semuanya diundi semua. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyah. Kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara mereka dengan persaudaraan Islam. Allafat qulubahum, yang mana dengan persaudaraan Islam ini hati mereka pun akhirnya menyatu. Wa ja'alatha kasyai'il wahid, dan persaudaraan Islam ini menjadikan mereka seperti sesuatu yang padu. Jadi biasanya kadangkala ya suku ini pengen ya sukunya lebih unggul daripada suku lain. Klan ini ingin klannya lebih unggul daripada klan lain. Itu ada. Dan bahkan banyak. Yang ini pengen hanya khusus mereka aja yang menonjol, yang lain jangan. Itu ada. Tetapi dengan persaudaraan Islam semuanya kelihatan menonjol, Pak. Ya. Semua sahabat itu akhirnya berperan dalam bidang mereka masing-masing dan betul-betul full. Mungkin kita sering dengar Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau sebelum Islam itu hanyalah budak, hamba saya. Tetapi ketika masuk Islam, dipersaudarakan persaudaraan Islam, akhirnya beliau jadi apa? Jadi gubernur di Damaskus. Betul-betul kita sungguh-sungguh di dalam Islam, maka Allah SWT akan berikan kepada kita kejayaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Kita lanjutkan lagi. Hijratu alil baiti man'ul mustad'afina aslul kunuti hummal Madinah. Hijrahnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa keluarga Nabi SAW itu yang masih tertinggal di Mekah. Salah satu adalah anak beliau, ya, Sayyidatina Zainab, yang mana beliau punya suami itu namanya Abul As, ya. Ini masih tertinggal di Mekah. Maka orang-orang Mekah karena mereka sudah tahu Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah dan mengumpulkan kekuatan di sana, maka semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu mulai diwanti-wanti jangan sampai keluar dari Mekah. Bahkan ada sebagian yang disiksa. Bahkan dalam sebuah riwayat Sayyidah Zainab ini dikejar kemudian ditombak kena di belakang beliau. Ya. Akhirnya beliau sampai di Mekah, sampai di Madinah sakit parah. Akhirnya beliau pun wafat. Lama istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetap di kota Madinah, arsala fi talabi man takhallafa min ahli, maka beliau mengutus orang untuk mencari orang-orang yang tertinggal dari keluarga beliau yang masih berada di Mekah. Fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakrin, maka keluarlah bersama rombongan tersebut Abdullah bin Abu Bakar, yaitu putranya Sayyidina Abu Bakar. Wa qadamana musyrikuna Makkah ba'dul mustad'afina min as-safar wa adzabuhum adzaban alima. Dan sungguh orang-orang musyrik Mekah telah mencegah sebagian orang-orang yang lemah dari kaum muslimin untuk melakukan safar ke Madinah, dan mereka pun menyiksa orang-orang di antara mereka yang nekat untuk pergi ke Madinah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yir'u lahum fi witril isya wa salati subhi ba'da ruku' wa qablahu wa hadha aslul kunuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya mendoakan bagi mereka, mendoakan kaum muslimin yang tertindas di Mekah di dalam sholat witir setelah isya dan di dalam sholat subuh, yang mana letak pembacaan doa kunut itu ba'da ruku', setelah ruku', wa qablahu, dalam riwayat lain sebelum ruku'. Maka dalam mazhab lain itu kadang-kala kita lihat tuh kunutnya itu sebelum ruku'. Wa hadza aslul kunuti, dan ini adalah awal mula atau dasar disyariatkannya kunut. Wa asaba katsiran minal muhajirina huma pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu bimakliha fastajaba Allahu du'a. Kemudian di orang-orang muhajirin di Madinah, mereka tertimpa penyakit demam, namanya demam Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar demam itu pun dicabut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dua kisah terakhir yang disampaikan di dalam jilid yang pertama ini. Yang terakhir itu mengenai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun ketika beliau telah sampai, beliau pun memikirkan keadaan keluarga beliau di Mekah yang masih tertinggal. Akan tetapi salah satu dari putri beliau itu akhirnya syahid. Dari ringkasan kitab yang kita baca ini, karena ini namanya khulaso itu ringkasan, khulaso Nurul Yakin, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan bahkan hari ini mulia, tidak ada satupun manusia yang ceritanya itu melebihi indahnya cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kehidupannya itu syarat akan makna. Tidak ada. Bahkan kalau kita mau cari di Google, pasti Nabi Muhammad SAW itu nama beliau di urutan paling atas. Kalau kita ini, ya mudah-mudahan Allah SWT juga jadikan kita nanti teladan bagi orang-orang setelah kita. Nah, ini tentu hari yang mulia, semuanya itu tidak bisa terlepas. Yang pertama dari keyakinan yang benar kepada Allah SWT. Orang itu kalau dia ragu terhadap janji Allah, dia ragu terhadap pertolongan Allah, maka dia tidak akan bisa konsisten untuk berdoa. Coba kita bayangkan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dari Palestina pergi ke Mekah, sangat jauh yang mulia. Kan di Mekah itu panasnya minta ampun. Waktu itu pas berada di Mekah, sampaikan sama sahabat yang jalan sama-sama, saya bilang, panas enggak? Dia bilang, panas sekali, matahari kayak ada dua di sini. Matahari kayak ada dua katanya. Saya bilang, bukan main kita ya. Makanya kenapa tuh Allah enggak pilih kita tuh jadi nabi atau jadi sahabat Nabi. Datang ke sini tuh suka ngeluh makanan lah,
cuaca lah. Makanya kita pun nggak cocok jadi Nabi atau nggak cocok jadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pernah ngeluh. Bahkan ketika Nabi Ibrahim AS berjalan dari Palestina ke Mekah, sampai di sana beliau katakan, Ya Allah, sungguh aku telah meletakkan sebagian keturunanku di padang tandus yang tidak punya apa-apa ini. Untuk apa ya Allah? Liqimus shalah. Ya Allah, agar nanti keturunanku itu mereka jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau kita dengar ya, kadang-kala kita itu merisaukan anak kita bukan dari segi amal ibadahnya, terutama ini orang-orang yang jauh dari sentuhan agama atau orang-orang yang jarang ke masjid. Itu biasanya risaukan masa depannya. Masa depannya ini nanti mau kerja apa? Nanti kira-kira kalau saya sudah mati dia bisa mandiri enggak? Nanti kalau saya sudah mati dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri apa enggak? Tetapi kalau orang-orang soleh itu cara pandangnya itu bukan cuma sekedar materi saja, bukan cuma sekedar harta ataupun pangkat jabatan, tidak. Tetapi orang-orang soleh itu ketika mereka merisaukan keturunannya, maka mereka akan merisaukan ibadah mereka. Ini bagaimana ini? Anak saya kok tidak sholat itu bagaimana? Jadi kerisauan. Tidak tutup aurat itu bagaimana? Tidak paham agama, atau tidak mau sekolah di pesantren, atau tidak paham agama. Minimal walaupun tidak sekolah di pesantren, suka majelis ta'lim, suka kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh. Itu harus ada misal seperti itu, Pak. Apalagi kita ini orang alim masjid, harus kita punya kerisauan, kita punya doa itu bagaimana agar anak-anak kita tuh liqimus shalah, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Agar supaya apa yang mulia? Agar supaya nantinya kalau anak itu soleh, insya Allah tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Padang pasir tandus yang jaraknya jauh sekali itu, kemudian beliau tinggalkan anak keturunan beliau di situ. Apa mati, Pak? Tidak. Malah rezekinya Allah cukupi. Sampai sekarang pun kita orang-orang Indonesia itu datang ke sana bukan mau cari padang pasir, cari air zam-zam. Air zam-zam sebab keberkahan perjuangan orang soleh terdahulu itu Nabi Ibrahim AS. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Coba bayangkan, Madinah itu kalau tidak datangi Rasulullah SAW, tidak mungkin kita bakal datang ke sana. Tidak ada daya tarik kita datang ke sana. Karena ada Nabi di situ, Pak. Karena ada Nabi maka dia punya daya tarik di situ. Sehingga Madinah pun yang tadinya tandus, yang bahkan tuh awalnya lebih panas mungkin dari Mekah. Orang-orang tuh hatinya begitu terpaut pengen datang ke sana. Bukan mau cari bensin, bukan mau cari minyak bumi, Pak, bukan. Kita datang ke sana mau ziarah Rasulullah. Itulah, Pak, keberkahan doa, keberkahan keimanan yang benar dari Allah SWT. Maka Allah SWT berkahi kampung itu. Kemudian yang kedua, dari kisah-kisah yang kita dengarkan, yang kita bacakan ini, pertama yang dari keyakinan, kita di situ banyak belajar keyakinan yang benar dari Allah, dari para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, doa. Jangan pernah kita berhenti berdoa dan jangan kita malas-malasan dalam berdoa. Yakinlah bahwasanya senjata kita yang paling ampuh itu adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nah, kita ini sudah dikasih senjata kok tidak dipakai. Atau mungkin doanya minta fulus saja. Ada satu orang datang ke Mekah, habis tawaf di depan Ka'bah dia fulus. Ditegur sama temannya, kalau doa jangan cuma minta fulus. Dia enggak pakai fulus. Tapi memang ya kayak betulan, pulang jadi kayak raya.
Tapi bukan cuma itu saja yang kita minta. Kita minta semuanya, terutama kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemudian pelajaran penting yang kita dapatkan lagi, yaitu pendulian ketika berjuang. Jadi kadang-kadang kita tuh berjuang, itu kalau dapat hambatan, dapat rintangan, itu kita jadi kendur, jadi mundur, jadi takut. Jangan-jangan ini baik, jangan-jangan. Akhirnya janji yang Allah SWT janjikan kepada orang terdahulu kita tidak dapatkan. Kalau kita ingin dapatkan, maka perjuangan kita harus sama persis dengan pendahulu kita. Kalau beda, melenceng, tidak bakal kita dapat nusratullah. Nusratullah itu hanya akan datang apabila kita betul-betul ikut sesuai dengan cara yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sukses sebelum kita. Jangan kita ragu sedikit pun, Pak itu. Jangan kita ragu sedikit pun. Jangan kita pakai pola pikir kita sendiri, ya. Jangan kita pakai pola pikir kita sendiri. Maka di sini penting kita tahu sejarah. Bagaimana tuh Islam bisa berkembang, bagaimana itu umat itu bisa disatukan itu seperti apa. Maka kita tidak ada cara lain, yaitu dengan cara kita harus meneliti atau melihat bagaimana cara Allah SWT menolong orang-orang yang sukses sebelum kita. Kemudian yang selanjutnya, poin berikutnya di dalam cerita ini diceritakan mengenai orang-orang muhajirin dan ansor. Ini adalah satu kesatuan dari orang-orang yang Islam yang punya latar belakang berbeda, punya suku-suku yang berbeda. Kita di sini Pak Bahutani, Bola Mono, Ulundalo, Sengita Halau, Minahasa. Tetapi kalau di arah sana banyak sekali suku-suku Pak, lebih rumit lagi menyatukan mereka. Tapi dengan cahaya Islam di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW itu akhirnya mereka bersatu. Dan itu semua memang tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala.